Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan laporan praktikum botani umum sel jaringan atas nama Gatra Wijaya dengan NIM 2403011. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Latar belakang, sel adalah unit fungsional dan struktural dari semua organisme, baik tumbuhan maupun hewan. Semua aktivitas kehidupan berlangsung di dalam sel, sehingga sel dapat hidup secara mandiri asalkan kebutuhannya terpenuhi. Dalam botani dasar, materi tentang sel sangat penting karena segala sesuatu yang terjadi pada sel akan memengaruhi kehidupan tumbuhan. Pembahasan tentang sel tumbuhan mencakup sejarah penemuannya, struktur dasarnya, zat penyusunnya, serta hasil metabolisme yang terdapat di dalamnya. Tujuan praktikum 1. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. 2. Menjelaskan bagian-bagian dinding sel. 3. Menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplas, dan plastisida lain. 4. Mengamati isi sel, komponen non-protoplasmik, penyusun sel antara lain vakuola dan isinya, benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lender, minyak, butir aleuron. 5. Membedakan sel hidup dan sel mati. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kaca preparat, tisu, gelas beker, pipet tetes, penutup kaca preparat, mikroskop, dan silet. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu daun rheodiscolor, batang bayam berduri, tangkai daun begonia, empulur ketela pohon, daun durian, dan buah pir. Cara kerja. Adapun cara kerja pada praktikum kali ini yaitu 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua kelompok. Berikanlah kode pada setiap kaca benda. Kemudian ambillah sepotong buah pir, buatlah irisan melintang setipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan pada kaca benda, kemudian tutup dengan kaca penutup. Amatilah bentuk sel yang dindingnya menebal dan amatilah bentuk penebalannya. Adakah bagian dinding sel yang tidak menebal? Gambarlah hasil pengamatan. Setelah itu, amatilah preparat dengan menggunakan mikroskop. Hasil dan pembahasan. Pada gambar hasil pengamatan mikroskopik terhadap preparat buah pir, terlihat sejumlah struktur berbentuk bulat dan bening yang tersebar di seluruh bidang pandang. Struktur tersebut kemungkinan besar merupakan sel-sel parenkim yang kaya akan air dan menyimpan cadangan makanan. Beberapa struktur tampak lebih padat atau memiliki batas lebih jelas, yang diduga merupakan amiloplas atau plastida penyimpan pati. Selain itu, pada beberapa bagian tampak struktur seperti bintang kecil atau radial, yang merupakan sel skleroid atau dikenal juga sebagai sel batu. Skleroid ini memberikan tekstur kasar atau berpasir, khas buah pir ketika dimakan. Skleroid memiliki dinding sel yang sangat tebal dan mengandung lignin, yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan dukungan mekanis pada jaringan buah. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum, kita mampu memahami struktur umum sel tumbuhan dan bagian-bagian dinding sel melalui pengamatan skematik. Kita juga dapat mengenali organel sel, khususnya komponen protoplasmik seperti inti, plastida, dan aliran sitoplasma. Selain itu, berhasil diamati komponen non-protoplasmik seperti vakuola, butir amilum, dan kemungkinan kristal kalsium oksalat. Praktikum ini juga membantu kita membedakan antara sel hidup yang memiliki protoplasma aktif dan sel mati seperti skleroid yang berdinding tebal. Mungkin cukup sekian.
dari sel tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.